Banyak yang bertanya, siapa dirinya sebenarnya? Begitu banyak orang yang belum bisa mengenal diri seutuhnya. Bahkan ketika seseorang sudah mendapatkan kesuksesan, tapi masih belum mengenal diri sendiri, akhirnya hidup terasa hampa walaupun terlihat bahagia. Lalu merasa orang lain mencintai dirinya hanya karena dirinya memiliki hidup yang terlihat sempurna. Tentu kita nggak mau kan mengalami hal serupa. Tapi sebenarnya penting nggak sih untuk memahami atau mengenal diri sendiri? Jelas penting dong, karena sebelum kita ingin dikenal dan mengenal orang lain, kita harus mengenal diri kita sendiri. Seperti yang pernah dikatakan Buya Hamka, bahwa mengenal diri sendiri jauh lebih sukar daripada ingin mengetahui kepribadian orang lain. Sebab itu, kenalilah dirimu sebelum mengenal pribadi orang lain. Maka mengenal diri sendiri sebenarnya salah satu aspek penting untuk menjalani hidup ini agar lebih bahagia dan terarah. Nah, penasaran kan gimana caranya agar kita dapat mengenal diri sendiri? Berikut adalah tips untuk menemukan dan menjadi diri kita yang sebenarnya. Pertama, cari tahu bakatmu. Bakat, cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku adalah anugerah Tuhan kepada setiap manusia, sehingga kita merasa mudah menguasai sesuatu dan nyaman melakukannya. Dengan mengetahui bakat, kita akan semakin mengenal dan yakin dengan diri kita sendiri, yang nantinya kita bisa melatih bakat tersebut menjadi kekuatan kita. Tips yang kedua untuk mengenali diri kita sebenarnya yaitu dengan menyadari bahwa profesi dan prestasi kita tidak menunjukkan siapa kita. Kita adalah kita. Nilai diri kita tidak berasal dari besarnya penghasilan, profesi, ataupun prestasi kita. Selembar uang 100.000 akan tetap bernilai 100.000, walaupun uang tersebut lusuh dan kotor karena kita injak atau terjatuh ke genangan lumpur. Kita bisa tetap memberi nilai yang sama pada selembar kertas yang kotor itu. Lalu, kenapa kita menilai diri kita berbeda ketika tidak sesuai standar? Tips ketiga, terima emosi yang kamu rasakan. Rasakan dan terima apapun emosi yang datang pada diri, bahkan jika itu emosi negatif seperti marah, sedih, atau kecewa. Tunjukkan bahwa kita masih manusia biasa dan apa adanya. Jika kita tidak bisa merasakan emosi negatif, sebenarnya kita juga tidak bisa merasakan emosi positif. Tips yang keempat untuk mengenali diri kita yaitu dengan menerima kegagalan. Apa yang akan kita lakukan jika kita gagal? Salah. Coba diganti kalimatnya dengan apa yang layak untuk kita lakukan bahkan jika kita gagal. Karena kegagalan adalah bagian dari hidup kita. Kegagalan adalah anak tangga yang perlu kita lalui supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tips yang kelima untuk mengenali diri kita harus menerima ketidaksempurnaan kita. Kita tidak harus menjadi sempurna karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. Berlatih untuk bebas dari pikiran siapa kita seharusnya dan menerima siapa kita sesungguhnya. Lebih mudah berada di tempat di mana kita terlihat sempurna, tapi itu bukan tempat yang cocok untuk kita. Manusia memiliki kepribadian yang beragam antara satu dengan yang lainnya. Semua akan nampak dari bagaimana caranya kita berproses dalam menjalani hidup ini. Jika kita sudah paham dan mengenal sifat, karakter, dan kepribadian diri sendiri, akan terasa mudah untuk mengenal dan memahami sifat dan karakter orang lain. Dan kita akan lebih mudah untuk berjelajah keluar dari zona nyaman, karena kita telah paham betul batas dan kemampuan diri sendiri. Gimana? Udah ada bayangan belum sama apa yang ada di diri kamu?
Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapat konten serupa mengenai perkembangan diri. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. See you in next video.